Salam jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Kita bersyukur anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima. Amin. Ya, pembacaan Alkitab kita pada hari ini kita akan lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Amin. Saya bacakan di sini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyalaan api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya, pembacaan kita hari ini ya memberitahu kepada kita ya bahwa saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyalaan siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya, pembacaan kita ya memberitahukan kepada kita tentang ya masalah atau pencobaan atau ya pergumulan yang kita akan alami. Yang diberitahukan oleh firman Tuhan bahwa masalah ya jangan heran. Mungkin ada pergumulan, ada hambatan, ya banyak hal lah yang kita alami. Alkitab jelas berkata bahwa janganlah kamu heran. Ya. Kalau kita bertanya kepada kita semua, mungkin dimanapun berada, ya tentang masalah, ya semua pun kita boleh bercerita. Kita akan sharing, ya kita boleh bercerita panjang lebar tentang masalah. Jadi di sini kita melihat bahwa masalah itu bukan lagi satu hal yang mengherankan, satu hal yang luar biasa. Makanya dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 19 kata, janganlah kamu jangan seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi kepadamu. Wah, rupanya anak-anak Tuhan dimanapun berada, masalah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Masalah itu adalah teman dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Jadi ini kadang-kadang luar biasa. Kitab suci kita, Alkitab sudah memberitahu itu. Jangan kita terkejut. Oleh itu, kalau Allah mengizinkan masalah tambahan, masalah dalam kehidupan kita, janganlah kita terkejut. Janganlah kita merasa wah, berat sekali pergumulan masalah ini. Tetapi masalah itu kadang mengungkapkan siapa kita ini. Masalah itu
ya sebenarnya ya sedang menguji stamina ya kehidupan rohani kita. Dan jangan terkejut, kata Alkitab. Jangan terkejut. Ya kalau kita lihat ya semua tahu ya tentang permainan golf, ya main golf. Ya saya selalu kalau ya jalan-jalan suka lihat padang golf begitu luas besar. Ya cara permainan dia pun ya kalau kita lihat ya kita tengok orang itu main ya berdiri pukul dan pukul begitu seperti tiada halangan. Tetapi dengar ya dalam pemain golf pun kita lihat begitu cantik dia punya padang ya lapangan dia ya ada di situ banyak rintangan yang harus dilalui oleh pemain-pemain golf itu, dan rintangan itu adalah bagian daripada permainan itu. Wah, kita boleh melihat masalah adalah bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu tidak mengherankan, kata Alkitab. Ya, mesti kita lihat, ya, mesti kita ketahui bahwa masalah yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan rohani kita, bagian dari kehidupan kita, asam garam kehidupan, ya. Dan itu ya ada tujuan dia mengungkapkan siapa diri kita. Kita boleh melihat apabila ada masalah, oh kita tahu kita ini kuatkah atau matangkah dan sebagainya. Dan selain itu juga sedang menguji stamina, kekuatan rohani kita, apakah sudah kita kuat atau tidak. Ya, haleluya. Oleh itu kalau kita lihat di dalam ayat 12 tadi, ya janganlah kamu heran, ya. Jangan juga menganggap seolah-olah ya masalah itu satu hal yang luar biasa terjadi dalam ya kehidupan kita. Ya, mari ya sadar kembali rupanya ada masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu sedang menguji stamina, menguji kekuatan rohani kita. Amin. Ya. Masalah ya boleh menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi dalam masalah itu ya masalah itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Oleh itu respon bagi kita ya bertemanlah, jalanilah, ya. Amin. Masalah yang kita hadapi setiap hari yang menyatakan betapa kita memerlukan Tuhan serta menguji iman dan kekuatan kehendak kita, juga menolong kita mempercayai firman-Nya, ya. Masalah ya, yang kita hadapi setiap hari menyatakan betapa kita perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi ya mari kita ya terus hadapi masalah supaya kita terus ya mengalami pertumbuhan rohani, supaya ya kerohanian kita semakin matang dalam Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke 19 dikatakan di sini, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Sang Pencipta yang setia. Jadi respon kita di dalam menghadapi masalah, dalam menjalani masalah, ya selalu berbuat baik kepada Sang Pencipta dari kita. Itulah cara penyelesaian dia. Hadapi, bertemanlah. Kemenangan besar lahir dari masalah besar. Kemenangan besar, ya, dengar, kemenangan besar lahir dari masalah yang besar. Amin. Mari jalani pagi ini, hari ini, ya, dengan ya semangat. Kalau ada masalah, hadapi. Selalu ya berbuat baik, lakukan yang baik kepada Sang Pencipta, kata Alkitab. Amin. Mari kita terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dimanapun berada. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.